teman-teman dari Papua. Terima kasih masih semangat berjuang. Sudah 2 kali ke sini. Kalau tadi Mama bilang mulai tahun 2023, jadi perlu update tuntutan, termasuk tadi pimpinan menyampaikan siapa yang salah gitu kan, dicari. Tapi kalau wakil ketua Papua, siapa yang bertanggung jawab? Tapi wakil ketua DPR bilang kita tidak sedang mencari kambing hitam. Ibu bapak sekalian, jadi kalau bicara soal keadilan, salah satunya adalah bagaimana menciptakan situasi itu berbalik kepada asalnya, tanpa mencari siapa yang salah, tanpa mencari siapa yang bertanggung jawab. Tapi ini adalah lembaga negara, bagi saya yang bertanggung jawab harus negara untuk mengambilkan itu. Bahwa ini nanti tugasnya Freeport, tugasnya lembaga-lembaga lain, itu urusan lain, bukan urusan di sini. Jadi tidak elok kalau sudah sampai di sini 2 kali nanti hasilnya cuma kunjungan. Menurut saya tidak ada progresivitas. Undangan hari ini Bapak-Bapak sekalian, itu kalau nggak salah redaksinya adalah dugaan dampak. Tapi saya kira kalau di sini sudah ada perwakilan masyarakat adat, ada lembaga pendamping, ada intelek, perwakilan intelek, ada DPRD-nya yang sama kayak kita, lembaga representatif, saya kira sudah cukup untuk menyatakan bahwa yang dugaan itu harus kita hilangkan. Kalau di rapat tadi. Karena kalau dalam peraturan kita, meskipun RDPU itu boleh melakukan kesimpulan rapat atau catatan rapat, meskipun beda dengan kesimpulan rapat dalam rapat kerja, tapi saya kira kalau di dalamnya ada rekomendasi harus hadir di sana. Yang kedua, harus menyelesaikan yang darurat-darurat tadi, itu saya kira perlu pimpinan untuk disampaikan. Kalau berkali-kali ke sini, terus hasilnya sama saja dengan waktu-waktu yang lalu, alangkah kita malu dengan senior RJK. Malu juga dengan kesepakatan kita ketika zamannya Bung Karno mengajak bahwa teman-teman Irian Jaya waktu adalah bagian dari saudara kita. Tapi ternyata kemudian hanya diperlakukan seperti ini sangat tidak adil. Yang kedua, kalau persoalan siapa yang harus bertanggung jawab dan sebagainya, kita bicara dampak saja. Kalau bicara ada sungai yang rusak, saya kira Komisi 4 bisa merekomendasikan kepada Kementerian Kehutanan untuk segera melakukan pembenahan. Kalau terkait sagu yang hilang, saya kira ini soal ketahanan pangan, Komisi 4 bisa merekomendasikan untuk mencari solusinya kepada Menteri Pertanian. Kalau soal laut yang sekarang menjadikan transportasi utama karena sungai sudah nggak bisa dilewati, karena pelabuhan juga sudah nggak ada, saya kira Komisi 4 bisa merekomendasikan kepada Kementerian KKP untuk segera membangun yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa harus menunggu siapa yang harus bertanggung jawab soal itu. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas bahwa negara ini didirikan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira kalau ada yang minta seperti itu terakhir enggak lah. Karena sudah dulu Kepera sudah dasar keputusan PBB 69 kalau nggak salah, kita adalah satu warga yang sama. Jadi menurut hemat saya pimpinan, hari ini kita bukan saja bisa bersepakat akan kunjungan ke sana, sama dengan saya dulu belum jadi DPR gitu, tugas lain mendampingi juga pernah ke sana. Seingat saya smelter itu diharuskan di Mimika. Tapi kan ternyata itu nggak ada ya, Pak Wakil, belum ada ya. Bayangkan tuh 2023 tadi tuntutannya baru 2 yang disetujui. Itu menanya rumah singgah ya kalau nggak salah ya, yang tadi disampaikan. Hal-hal yang lain, meskipun datanya belum sampaikan lengkap, akibat ini orang menggunakan laut sebagai sebagai transportasi, ada berapa kecelakaan dan sudah berapa menghilangkan nyawa warga Papua. Satu nyawa aja sudah luar biasa. Ini saya nggak tahu berapa kali terjadi. Dan apakah kita hanya diam saja hingga hari ini? Jadi sekali lagi mohon pimpinan
tanpa berpanjang lebar, saya kira perlu ada kesimpulan atau paling tidak catatan rapat yang itu nanti secara internal kita pastikan beberapa hal itu bisa direkomendasikan baik kepada KKP, baik kepada Kementerian Pertanian, baik kepada Kementerian Kehutanan. Saya kira itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.